Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Medina Nafisa, kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioproses beserta contoh dan menjelaskan tentang materi sintesis protein. Bioproses adalah proses penggunaan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau sel-sel tanaman untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh bioproses. Yang pertama, produk antibiotik. Bakteri dapat digunakan untuk menghasilkan antibiotik. Sebagai contoh, Streptomyces merupakan jenis bakteri yang menghasilkan sejumlah besar antibiotik seperti Streptomycin dan Erythromycin. Yang kedua, produksi enzim. Mikroorganisme seperti jamur atau bakteri dapat digunakan untuk menghasilkan enzim secara massal. Enzim ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai industri seperti industri makanan, tekstil, atau farmasi. Yang ketiga, fermentasi alkohol. Proses fermentasi oleh ragi dapat digunakan untuk mengubah gula menjadi alkohol. Contohnya adalah pembuatan bir, anggur, atau minuman keras lainnya. Yang keempat, pengolahan limbah. Bioproses juga digunakan untuk pengolahan limbah mikroorganisme yang dapat mencerna limbah organik digunakan untuk mengurangi bahan tersebut menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kelima, produksi bahan kimia. Bakteri atau ragi yang dimodifikasi secara genetik dapat digunakan untuk menghasilkan bahan kimia yang berguna seperti asam amino, polimer, atau bahan kimia lainnya. Yang keenam, pengolahan bahan organik di pertanian. Bahan mentah organik seperti sisa tanaman atau kotoran hewan dapat diubah menjadi pupuk organik melalui bioproses. Mikroorganisme memecah bahan organik ini menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Yang ketujuh, pengolahan makanan dan minuman. Mikroorganisme dapat digunakan dalam proses pembuatan makanan dan minuman seperti yogurt, keju, tempe, atau coklat. Mikroorganisme ini berperan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan membahas sintesis protein. Sintesis protein adalah proses di mana molekul-molekul asam amino dihubungkan bersama untuk membuat rantai polipeptida atau protein. Proses ini terjadi di sel-sel semua organisme, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Proses sintesis di protein melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama transkripsi. Tahap ini terjadi di dalam inti sel di mana enzim RNA polimerasa membaca urutan DNA yang mengkodekan protein tertentu. Molekul RNA dengan sekuens komplementer yang disebut mRNA messenger RNA disintesis sebagai template dari molekul DNA. mRNA kemudian meninggalkan inti sel dan menuju ke ribosom di sitoplasma. Yang kedua, inisiasi. Tahap ini dimulai saat ribosom mengenali dan berikatan dengan ujung 5 dari molekul mRNA. Faktor inisiasi dan tRNA inisiasi membantu menjaga posisi awal dan membawa asam amino pertama yang diperlukan untuk sintesis. Yang ketiga, elongasi. Selama tahap ini, asam amino berikutnya ditambahkan ke rantai polipeptida yang tumbuh. tRNA membawa asam amino yang sesuai ke ribosom berdasarkan kodon mRNA yang berpasangan. Enzim peptida transfer membantu membentuk ikatan peptida antara asam amino. Yang keempat, terminasi. Sintesis protein berakhir saat ribosom mencapai kodon terminasi pada mRNA. Ini menyebabkan pelepasan protein yang selesai dan memutuskan hubungan antara ribosom dan mRNA. Setelah tahap sintesis protein yang dihasilkan dapat mengalami modifikasi tambahan seperti lipatan dan pemrosesan pasca translasi, seperti penghapusan sekuens peptida, tambahan atau penambahan gugus kimia khusus. Sintesis protein penting untuk menjalankan sejumlah fungsi biologis penting, termasuk pembentukan struktur tubuh, transportasi molekul, fungsi enzimatik, dan keterlibatan dalam sinyal seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.